Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai.
Selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi geografi Indonesia. Di sini buat video pembelajaran disimak ya anak-anak ibu. Nanti di akhir ada tugas untuk kalian, jadi harus fokus menyimaknya. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan, ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Dari MUPEL IPS kelas 5 SD. Selamat belajar. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat antara lain adalah komunikasi dan interaksi jadi lebih mudah. Hal ini dapat terwujud jika didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Selanjutnya, terjadi peleburan, percampuran nilai-nilai antar pulau maupun antar negara. Munculnya perkampungan etnis tertentu, seperti percinan dan perkampungan Arab. Berikutnya, terjadi perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain, serta terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat adalah mudahnya pengaruh luar masuk ke dalam Indonesia, seperti pengaruh musik, tarian, dan sebagainya. Kebudayaan Indonesia semakin dikenal oleh dunia karena ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Berikutnya, tontonan dan adegan kurang pantas dari film yang membawa pengaruh buruk bagi bangsa. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Di antaranya adalah berbagai moda transportasi, darat, udara, dan laut semakin berkembang dan juga beraneka ragam. Peningkatan pembangunan prasarana transportasi seperti bandar udara untuk pesawat terbang, pelabuhan untuk kapal, dan juga rel kereta api untuk moda kereta. Selanjutnya, pengembangan industri kapal dan pesawat akan semakin maju dan berkembang. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, ini adalah peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, negara Indonesia itu diapit oleh dua samudra. Samudra itu adalah lautan yang sangat luas, adik-adik. Di sini ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu Indonesia sendiri juga diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia. Indonesia itu juga termasuk dalam negara Asia, dan benua Australia. Nah ya, di sini ya kalian sudah tahu diapit dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Lalu di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, benua Asia ini terdiri dari bermacam-macam negara. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Malaysia, dan lain sebagainya. Berdasarkan peta di atas, mari kita berdiskusi nih mengenai luas dan letak negara Indonesia. Nah, adik-adik harus tahu nih, di sini luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta tadi. Yang pertama, Indonesia itu memiliki pulau sebanyak 17.504 buah pulau. Pulau itu terhampar di wilayah laut Indonesia yang memiliki luas sekitar 3 juta kilometer persegi. Nah, luas daratan Indonesia itu sekitar 1.800.000 kilometer persegi. Nah, Indonesia ini memiliki batas wilayah, yaitu sebelah utara itu berbatasan dengan benua Asia. Lebih jelasnya, Indonesia itu juga berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, Laut Cina, dan Malaysia bagian timur. Itu sebelah utara, adik-adik. Lalu sebelah selatan itu berbatasan dengan benua Australia. Lebih jelasnya, Indonesia juga berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia ini juga berbatasan dengan negara yang bernama Papua Nugini. Jadi itu separuhnya dari Papua, Pulau Papua. Jadi separuhnya ada negara Papua Nugini. Ini perbatasan atau batas wilayah sebelah utara, sebelah selatan, barat, dan timur.
Adik-adik yang hebat, setelah mengetahui nih luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliran kita untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggal kalian masing-masing. Coba gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana nih. Pasti jawabannya berbeda-beda ya, karena tempat tinggal kita kan berbeda-beda adik-adik. Nah, untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kalian bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada pengurus RT, pengurus RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kalian tampilkan pada peta kalian adalah: 1. Pertegas posisi rumah kalian, lalu batas-batas RT-nya, rumahnya, jalannya, ladang, kebun, sawah, bukit atau hutannya, sungai atau aliran airnya. Nah, contohnya nih kalau membuat peta misalnya seperti ini. Peta wilayah tempat tinggalku misalnya. Ini yang berwarna merah adalah rumahku. Oh, sampingnya ada puskesmas, ada sekolah, lalu ini ada aliran sungai, ada ladang, ada hutan, ada sawah dan lain sebagainya. Kalian bisa lengkapi berdasarkan tempat tinggal kalian masing-masing.